Selamat berjumpa. Ada satu cara atau metode teknik yang ada di Jawa. Ya tentunya kita kenal di Kawruh Wisesa Jati yang saya tidak temukan atau ya sepanjang pengetahuan saya tidak saya temukan di The Law of Attraction. Mungkin saya karena belum terlalu mendalami atau mungkin saya tidak bisa menerjemahkannya. Nah itu saya kurang tahu, tapi bahwa cara ini adalah secara tradisional, secara tradisi sudah dilakukan oleh orang-orang Jawa dan diyakini dan sudah banyak yang membuktikan keberhasilannya. Caranya seperti apa? Ikuti terus penjelasan saya dalam video ini sampai selesai. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Baik, di Jawa itu dikenal ada upaya yang dengan yang disebut dengan laku. Laku kalau diterjemahkan dari bahasa Jawa itu artinya adalah perjalanan atau ya bisa dimaknai bahwa perjalanan menuju tujuan. Ya, tujuan itu apa ya? Masing-masing orang berbeda kan tujuan. Ada yang duniawi, kebendaan untuk meraih kemakmuran, kekayaan, untuk meraih derajat, pangkat dan sebagainya, untuk dapat rezeki atau ke arah spiritual. Nah, istilah laku ini sering salah disebut di banyak komunitas atau orang-orang, bahkan orang-orang Jawen sendiri, orang-orang yang di praktisi budaya, laku itu disebut lelaku. Kalau lelaku itu sebetulnya lelaku itu diistilahkan perjalanan menuju ajal, menuju kematian itu, atau istilah singkatnya itu sekarat, itu lelaku. Kalau laku ini beda, laku itu adalah perjalanan. Nah, kembali ke topik ya, laku atau perjalanan ini bisa dimaknai bermacam-macam kan. Itu sebagai sebuah habit atau sebuah mindset, sebuah cara hidup bagi orang. Jadi ada ya contohnya kan laku ning satrio. Nah itu kan gimana sih menjadi kesatria, laku ning brahmana, gimana menjadi seorang yang spiritualis. Nah, laku ning satrio ini sekarang ya kalau dipahami sebetulnya ya memang kalau dulu itu satrio itu prajurit, tapi kan di masa sekarang tidak harus berarti itu TNI atau Polri, tapi satrio itu adalah kalau saya menerjemahkan itu adalah kesatria ya. Kesatria itu kan tidak harus jadi prajurit, itu juga pejuang untuk kehidupan ya, mencari nafkah dan sebagainya. Nah, laku tadi dipahami sebagai cara hidup seperti itu. Jadi kalau Anda punya tujuan, punya goals, punya mimpi untuk
menjadi atau untuk berprofesi sebagai seorang katakanlah pegawai atau seorang pengusaha yang sukses, ya Anda harus memahami tentang laku atau mindset atau pola hidup habit Anda sebagai tujuan profesi Anda itu. Jangan menyimpang. Nah, itu salah satu makna dari laku. Ya, artinya begini, kalau Anda pengen jadi harimau, ya berperilakulah seperti harimau. Ya, Anda harus bisa mengaum, Anda harus bisa punya keberanian, punya ketegasan, punya jiwa yang disiplin seperti itu. Kalau Anda pengen jadi Raja Wali, ya jadilah, hiduplah seperti Raja Wali dan berpikiran seperti Raja Wali. Kalau Anda pengen jadi lebah, ya jadilah, berpikirlah seperti lebah. Jadi mindset dan perilaku Anda harus selaras. Itu salah satu makna dari laku. Nah, laku ini juga bisa diterjemahkan sebagai sebuah proses atau metode atau cara atau jalan. Nah, ini dalam bentuk yang namanya tirakat. Jadi dulu dikenal kan, kalau secara tradisi di Jawa banyak orang dengan berbagai macam profesi, ya misalnya ini kita bicara tentang tirakatnya itu adalah sebuah ritual, artinya ritual yang konsisten terus menerus dijalankan rutin sampai mencapai tujuan dan setelahnya untuk mencapai goals dan mimpinya. Nah, kalau zaman dulu ya ada tirakat, ada yang kungkum, ada yang puasa, ada yang puasa pun macam-macam, ada mutih, ngerowot dan sebagainya. Itu masing-masing ada penjelasannya ya. Kalau mutih itu gunanya untuk apa, ngerawat itu untuk apa, kungkum itu cocoknya untuk menggayuh atau mencapai, memperoleh keinginan yang apa. Ada juga yang ritual mungkin ke makam, ke petilasan dan sebagainya. Sebetulnya semua ritual itu bukan penyembahan ke selain Tuhan, tetapi itu adalah sebuah upaya untuk menyatukan cipta rasa karsa agar kita tetap fokus kepada tujuan, kepada cita-cita, kepada harapan kita. Ya kelihatannya memang susah dipahami tentang ini kalau kita tidak memahami konsepnya, tidak memahami ide dasarnya dan bagaimana prosesnya. Itu akan susah dipahami. Wong pengen dapat rezeki ndadak kungkum dan sebagainya, yaitu ya masing-masing. Tapi ini saya menjelaskan konsepnya kalau dilihat dari sudut pandang energi, dilihat dari sudut pandang the law of attraction. Kalau dari sudut pandang lain ya monggo, itu pandangan masing-masing. Nah, balik ke pembahasan tadi tentang tirakat. Nah, kenapa harus orang tirakat? Ada macam-macam ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya
itu untuk menyatukan cipta rasa karsa. Untuk menyatukan cipta rasa karsa menuju ke pencapaian harapan, impian, dan apapun goalsnya. Kenapa demikian? Supaya kita masih tetap ingat, tetap punya usaha, itu bagian dari usaha ya, bagian dari usaha untuk mencapai harapan. Jadi kenapa harus seperti itu, seolah-olah kayak menyiksa diri ya, puasanya panjang atau harus kungkum dan sebagainya, ya supaya rasanya dapat itu ketika fisik kita itu tidak dominan. Fisik tidak dominan itu ketika fisik lemah. Nanti yang akan kuat adalah rasa, perasaan kita, harapan kita itu jadi akan lebih kuat, itu karsa, dan visualisasi kita akan jadi lebih kuat, itu cipta. Jadi itu tentang makna laku yang berikutnya kan. Jadi ada dua hal yang sebetulnya semuanya saling berkaitan. Kita harus punya habit, punya mindset yang sesuai dengan harapan dan tujuan. Kita juga harus punya usaha untuk mencapai atau meraih tujuan yang kita tetapkan. Dan yang berikutnya, laku itu untuk tetap fokus pada tujuan. Ada satu wewarah atau nasihat di Jawa bahwa sapa weruh ing panuju sasat sugih pager wesi. Siapa yang memiliki tujuan, yang memiliki target, memiliki mimpi, memiliki goals, itu seolah-olah dia punya pagar yang kuat yang terbuat dari besi. Besi ini bisa diartikan baja atau logam yang kuat sekali. Gunanya pagar apa? Untuk melindungi kita dari gangguan, dari pengaruh, dari kalau sekarang istilah sekarang, supaya kita terlindung, terhindar, terjaga dari unsur-unsur atau pengaruh yang tidak baik ya. Istilahnya sekarang kan semua yang toksik ya, yang meracuni kita, sehingga kita akan dijauhkan dari cita-cita. Jadi itu makna dari sapa weruh ing panuju sasat sugih pager wesi. Nah, artinya apa? Ya kita harus tetap fokus. Nah, cara untuk fokus itu ya salah satunya dengan laku. Laku itu bisa, kalau era sekarang bisa diterjemahkan macam-macam. Tirakat itu bisa kita terjemahkan dengan sesuai zaman kita. Ya kan nggak mungkin kalau kita zaman sekarang itu tidak semuanya bisa punya waktu, punya kesempatan, punya punya waktu, kesempatan dan lain-lain itu untuk tirakat model zaman dulu. Ya mungkin kalau di kota besar kita mau kungkum, cari tempuran di mana, cari sendang di mana, kan nggak bisa. Atau kalau kita bekerja keras, kerja kita berat, kan nggak mungkin kita tirakat mute atau poso, karena posonya Jawa itu kan beda. Posonya Jawa itu kan kalau
3 hari ya 3 hari berturut-turut, dan bukanya itu kan hanya waktu tertentu kan, seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan laku itu dengan sesuai zaman. Saya pernah ketemu dengan orang sepuh sih, orang yang benar-benar menjalankan adat Jawa. Dia lakunya itu karena dia meyakini bahwa rezekinya itu nanti ya berdasarkan, kalau menurut beliau sih wisik atau apalah itu, tapi itu kan intinya adalah dia meyakini bahwa rezekinya itu dari sungai. Ya dia menekuni sungai itu, ngumpulin barang, ngumpulin itu. Nah, itu menjadi laku bagi dia, bagi hidup dia, dan dia memang benar mendapatkan rezeki dari situ. Nah, Anda bisa juga menjalankan laku itu dengan hal yang sama. Misalnya untuk mencapai tujuan Anda harus bekerja disiplin, atau bekerja dengan ini, atau Anda harus membuat apa. Nah, itu bagian dari laku. Jadi penerjemahan tentang laku ini sebetulnya luas ya. Kita tidak bisa kita pahami itu secara wantah, bahwa laku itu berhubungan dengan klenik, harus ke kuburan, ke petilasan, kungkum dan sebagainya. Itu tidak sebetulnya. Laku itu adalah sebuah perjalanan ya. Perjalanan itu Anda sendiri yang menentukan perjalanannya, karena Anda yang tahu tujuannya. Ketika Anda sudah menentukan tujuannya, Anda bisa memilih lakunya itu apa. Kalau gambaran sekarang ya, Anda bisa jalan kaki, atau Anda naik motor, atau Anda naik mobil, atau naik sepeda, naik kereta, naik pesawat dan sebagainya. Itu kan sarananya. Nah, laku ini juga sebuah sarana untuk mencapai tujuan Anda. Sarana untuk membuat Anda disiplin, konsisten, fokus, terus-menerus berusaha untuk mewujudkan impian dan harapan Anda. Jadi memang sebenarnya di Jawa itu tidak semuanya harus ajaib, klenik, juk-juk mak betunduk datang, yang enggak. Itu tetap harus ada laku. Sama juga kalau kita bicara tentang the law of attraction, itu ya tidak kita praktekkan terus nanti datang ajaib, datang mak jenggelek, itu ya enggak. Semua ada prosesnya, ada upayanya, ada usahanya. Jadi itu tentang laku. Kita akan bahas lagi bahwa sebuah upaya, sebuah harapan, sebuah impian itu ada proses, ada cara, ada sarana. Yang penting itu tetap fokus. Kalau di bahasa Jawa ya itu ada, mungkin banyak yang salah penafsiran bahwa alon-alon waton kelakon itu kan seolah-olah kita disuruh untuk pelan, itu yang enggak. Alon-alon waton kelakon itu kan kalimatnya kan alon-alon, itu kan sebuah risiko. Alon itu pelan-pelan atau lambat. Nah, lambat itu kan bisa banyak hal ya, banyak hal. Mungkin itu sebuah risiko dari proses. Nah, kenapa bisa alon, bisa lambat, itu mungkin susah. Atau mungkin kita kurang berusaha.
atau mungkin banyak rintangannya. Tetapi intinya adalah waton kelakon itu harus tercapai. Artinya seperti apapun halangan rintangannya, seperti apapun beratnya, seperti apapun susahnya dalam mencapai, itu harus tetap tercapai, tetap fokus untuk mencapai. Itu salah satu ajaran tentang kita harus tetap fokus. Artinya cipta rasa karsa kita itu tetap terjaga untuk mencapai tujuan. Demikian tentang laku, dan demikian juga bahwa kita tidak berharap sebuah keajaiban langsung datang, walaupun mungkin datangnya itu secara ajaib. Tapi di konsep Jawa sendiri tidak berharap, tidak diajarkan untuk berharap sebuah keajaiban datang tiba-tiba untuk sebuah tujuan atau harapan. Tetap harus ada usaha, tetap harus ada proses dan metode, dan yang pasti harus tetap fokus. Kita akan berjumpa di topik-topik selanjutnya.